Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kombut Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ayo tepuk tangan dong, kok sepi nih. Asik, ayo. Tempatnya agak seram sih pas di studio. Agak pressure. Iya, biasanya di sini orang membahas kemajuan Maluku. Iya, kita Sekarang malah bahas kocak-kocak ya. Tapi tidak, kan kekocakannya kita bahkan memberi kegembiraan bagi Kan bola gembira. masyarakat Maluku. Tepuk tangan dong buat kita semua. Euforia. Iya, tadi kita ngomong ngasal aja ya. Oke teman-teman, selamat datang kembali di podcast Kombut. Dan di episode kali ini masih bertema soal bola gembira tentang Piala Dunia. Kita akan membahas soal underdog. Underdog itu ya kayak kita-kita inilah. Orang-orang yang diremehkan dalam hidup, ya, tapi terus berjuang. Dan kamu bisa interaktif sih. Iya, ini. By the way ini ada host baru. Dan ada host baru. Ada host baru juga. Nah, kita panggil langsung dari Madrid. Iya, dari Ini ada pantun, ada pantun. Alessandro Caisti. Host baru ini. Apa, ada pantun? Ada Apa, pantun. Saya sudah lihat sih. sing siap. Lagian saya ada orang Madrid pakai pantun, saya ada. Saya pernah lihat Asensio pakai Mohon maaf, pantun saya di sini gitu. aja saya di sini aja hanya karena keadaan. Jadi keberadaan saya di sini aja udah komedi. Apa ini saya kalau gitu. Apa bintang tamu kita kali ini? Iya. Saya bisa lebih halus ya nyarahinnya. Abis mandi minum kopi. Ini ada Om Nopi. Bagus loh pantunnya. Sebelumnya abis mandi pakai baju dulu, baru saya minum kopi. Saya minum kopi saya pakai. Tepuk tangan dong buat Om Octavianus. Apa nih, dulu lupa. Om Nopi aja bilangnya. Panggil aja Om Nopi. Ya, saya dipanggil Om Novi. Jadi Om Novi ini seorang ya akademisi, Iya, betul sekali. jurnalis dan pengamat sepak bola. Iya, betul sekali. Terus komentator bola juga ya Om. Tapi Om Novi dia komentator yang lebih profesional. Karena sekarang kan semua orang komentator ya. Iya. Sama Abang Kong Oji komentator. Iya. Habis komentator Pawe. Ya. Jangan bikin macet lah. Guys. Kita baca di sini lah, katanya Om Nopi ini selain jadi aktivis dan pengamat, katanya di sini Om Nopi ini seorang pelatih lumba-lumba. Iya. Iya. Ini yang kau salah kayaknya. Iya, punya pelatih ini pelatih anak-anak kecil akademis. Maksudnya berlomba-lomba untuk bermain bola. Sorry, salah baca. Aduh, siapa yang tulis ini? Karena kalau saya sulit saya bisa baca lah. Oke Om, selamat datang di podcast Kombut Om. Terima kasih. Bentar lagi akan ngobrol-ngobrol banyak soal underdog. Sebelum itu mungkin Om Novi bisa sedikit cerita tentang Om latar belakang. Oh iya. Perkenalan lah ke tongkung penggemar-penggemar di Piru. Iya. Lagi. Ya. Terima kasih sebelumnya Ade Aldi. Ya. Om Novi ini wartawan. Om Novi wartawan sudah jalan 30 tahun lebih. Jadi Om Novi berawal itu memang dari reporter olahraga. Iya. Lalu naik redaktur, pemret, lalu jadi pemimpin umum. Jadi sampai sekarang memang korannya sudah saya cetak lagi, tapi keton masuk online. Siap. Nah, suaramoluku.com itu. Kemudian ada satu moluku.com. Kemudian dalam sepak bola ini selama berkarir wartawan olahraga itu Om Novi sudah liput Liga Indonesia. Sempat juga meliput PON. Final-final PON Liga Indonesia di beberapa kota dan di beberapa stadion. Begitu. Sempat juga pernah pergi ke Filipina dan Singapura. Filipina bikin apa tuh? Apa nih? Tapi itu tentang magang tentang jurnalisme konflik. Oke. Berarti bukan hanya olahraga sepak bola tapi Bukan. isu-isu sosial juga. Isu sosial, politik. Jadi soal jurnalisme damai dan jurnalisme konflik itu di Filipina. 30 tahun Om ya? 32. Wih. Om Novi ini setara Karni Ilyas. Iya. Saya sebut nama orang yang saya bisa di sini. Dong seangkatan mungkin kali ya. Di bawah. Di bawah. Om yang di bawah. Om yang di bawah atau? Kita Pakani di atas. Karni di atas. Karena Pakani senior. aku sudah pemarah tuh sebut nama tadi. Kita pansos di sini. Oh, siap. Om Karni. Ya, jadi begitulah.
Aku cinta Om Karni. Ya, perjalanan singkat beta begitu, lalu ya aktif di dunia olahraga. Bukan saja sepak bola, maksudnya di apa? Semua cabang, ya? Tinju, Tinju juga. atletik, pokoknya olahraga prestasi. Nah itu beta terlibat banyak di situ. Mau ke Jurnas, PON, Liga-Liga Indonesia, begitu. Tapi berhubung ini temanya bola gembira, Ya. jadi kita akan membahas soal voli pantai. Oh ya. Bola, Pak. Salah dong. Bola pimpong namanya, guys. Tidak ada yang benar. Oke, Om. Ya. Sekarang kan mungkin kebanyakan Om tuh ini ya banyak ya posting tulisan-tulisan tuh di Iya. Facebook ya. Ya, Facebook dan di media online. Oh, gitu. Berarti yang baca Om apa tulisan tuh ibu-ibu pro FB Pro. Iya. Oh, Baca ya. sendiri. Dan Bu, saingan dan Kali ini. di pembaca media online juga. Ya. Ya. Betul sekali. Tapi ada sedikit perubahan sih Om dari dulu baca di media cetak sekarang di online dari segi teknis Oh, tulisan iya. mungkin ada Memang- yang beda sih. Agak beda karena kalau dulu kita bikin berita itu kita menjaga space, menjaga panjang lebar sebuah berita. Karena ketemu dengan iklan. Nah itu iklan yang utama. Kemudian ruangnya itu kan per lembar, per halaman. Jadi space-nya itu harus diperhitungkan. Nah kalau panjang lebar itu tergantung beritanya bagus atau tidak. Kalau tidak bagus dipotong aja. Kalau dulu itu dihitung panjang lebarnya gitu. Iya, ya. dihitung. Berarti Om kalau ngetik bawa mesin ketik sama meteran gitu sih. Dulu kalau komputer dulu tuh kan dapetnya di karakter. Ya apa? Jadi redaktur suka ingatan saya boleh lebih dari 1.500 karakter gitu. Oh, Iya, gitu. iya, Ya, iya. jadi Jangan terbatas. Kayak kita dulu sudah tahu ya. itu ya. Iya. KST mungkin tahu KST kan jurnalis juga KST toh. Jangan bahas saya boleh. Ya kan host mesti ngomong. Apalagi zaman Beta kan- tadi pancing loh. Oh iya, zaman maaf. beta kan Ada host yang mau diajak ngomong. simpannya tuh kayak di buku agenda gitu, disket namanya toh. Iya, iya. Nah, disket jadi ketong. Atau disket seng, atau disket seng. Tahu lah. Apa disket? Kirain gen alpha. Gen alpha badan besar kayak gini gen Bukan alpha. disket yang seperempat kecil, ini yang lebar. Yang lebih besar, ya. Lebar besar. Nanti kalau dia sudah agak error, ketong putar telinga begini. Lalu, Kayak biasa ya. iya. Kegiatan Dia seng relate om. kegiatan Sultan Syahrir dong. Iya. Soekarno, Firaun. Yang dulu. Oh, kalau sekarang lebih kayak gimana Om? Kalau sekarang dia butuh kecepatan. Kecepatan informasi. ya? Kecepatan informasi, kecepatan dapat data, dan lepas posting. Iya. Nah, jadi 2-3 berita paragraf aja itu langsung lepas. Nah kalau misalnya ada di sebuah kantor berita nasional ketemu punya antara itu disebut flash. Jadi nanti berita urutan belakangan nanti ikut tapi dia lepas flash dulu. 2 paragraf saja. Kejadian di sini terbakar, berapa luka, berapa meninggal, akibat apa itu dia lepas dulu. Nah, nanti baru penyebab dan lain-lain, kerugian baru itu nanti baru berikut, menit-menit berikut. Nah, jadi memang perbedaannya paling terasa itu. Kalau dulu media cetak, ketemu pakai jam deadline. Jam deadline-nya misalnya olahraga misalnya setelah jam 6 sore masih boleh jam 10. Kemudian halaman utama jam 00 itu sudah mulai kerja halaman utama. Tapi kalau dengan teknologi sekarang, media online, media internet, berjalan bawa HP juga sudah bisa kerja langsung lepas. Di atas motor juga bisa. Bisa. Kalau dulu kan Om, kalau bikin ulasan berita tuh kayak harus ada analisisnya gitu kan, Iya. penjelasan. Kalau sekarang tuh diposting langsung Ronaldo main sing baik. Cukup itu. Saya nggak ada analisis. Pokoknya yang Dulu Ronaldo pengalaman main sing baik. dulu ya Kenapa perbedaan Ronaldo di situ disebut? terkait dengan ini. Ronaldo main sing baik, Kak. Artinya ketemu mau ketawa tapi memang itu ketemu punya era. Dulu kalau Om Novi dong mau bikin berita olahraga misalnya, itu majalah bola, kamus olahraga sudah ada di muka dong. Oh ketemu ya, oh tahu ini. Tapi kan sekarang, lupa ya. Langsung Google. Google aja. Googling AI. Oh naik.
kopi saja langsung gitu. Iya, betul. Jadi memang Lebih instan. agak berbeda jauh. Om pernah bikin berita perselingkuhan? Ya Allah. Kenapa ada pertanyaan? Emang ada di situ Ya, maksudnya kemana tuh? Pernah juga, tapi dari Tahu-tahu ternyata Om pernah di Oh, laporan polisi ya. Tapi dari Iya, laporan iya, polisi. iya, iya, iya. Tahu-tahu Om pernah di majalah Gosip. Majalah Gosip. Tapi kan TVRI tidak menayangkan. Iya, hal-hal iya. kayak gitu. Ada. Tapi di laporan polisi. Iya. Jadi, Dompet hilang. Orang polisi biasa tuh dulu polisi biasa tuh ketemu ambil itu 1 minggu punya LP-nya laporan polisi. laporannya. Ketemu lihat menarik. Oh iya. Oh, ini Yang lagi. menarik yang kayak gini. Nah, misalnya Jangan dibahas. misalnya si Bunga. Si Bunga. Nah, si Bunga dulu kan Nggak boleh tulis namanya. korban perkosaan Ya. tidak boleh ditulis Ya. nama. Oh, Inisial itu Jelas dia lagi. tidak boleh. Oh. Tulis si Makanya Bunga, ada si istilahnya. Melati. Kalau dia nama Ana? Ah, Ana. Isi inisial apa? Ana. Apa? Saya mau arahnya mana? Ini mau kemana ini arahnya? Bisa kita balik lagi ke Kan nggak ada pengen bahas bola, sih. Kita cerita di mana? balik lagi Pak Hos. Dia di pangkalan, kebetulan Om dia ini abang pangkalan ojek, ketong ajak. Coba main lagi. Enak. Sangat interaktif ya. Sangat interaktif teman. Ketong stres, Om nyaman. Ya, memang biasa Om gitu sudah. Oke Om, mungkin Ya. tadi kan bahas soal Om pengalaman Ya. dan perbedaan lah menjadi jurnalis. Ya. Dulu sampai sekarang, kalau sekarang kan semua orang jurnalis ya. Iya. Semua Ya, jadi Iya, pro tuh. semuanya bisa Ya. Semua jadi- ditulis ya. Semua bisa orang mau jadi jurnalis. Semua orang mau jadi jurnalis. Kita langsung sedikit masuk ke tema lah soal Ya. underdog. Ya. Kalau Om sendiri sebelum bahas soal underdog di Piala Dunia nih, kita Ya. bahas Piala Dunia. Om sendiri mengartikan underdog tuh kayak gimana sih Om? Kalau Atau underdog, istilahnya kuda kalau hitam? kalau ketong saya kaitkan dengan suatu tim atau suatu turnamen, orang biasa bilang underdog tuh kan kalau orang mau bilang anak bawang. Ya. Anak bawang. Orang yang tidak diperhitungkan. Itu. Kan kalau bahasa letterleh yang apa ngawur-ngawur Inggris pasar, kalau underdog itu kan di bawah anjing, kalau di bawah anjing itu kan paling murah kan. Iya. Ya. Berarti dia anjingnya dia pikul kan? Kita pikirkan juga waktu mandi tadi. Om pung tim-tim yang menurut Om underdog di Piala Dunia dari 48 negara nih. Kayaknya banyak dia. Kalau underdog itu artinya kan tim-tim lemah. Artinya yang sudah hadir di sini tidak ada yang lemah. Iya Iya, betul. iya. Tetapi tidak dipertimbangkan. Iya. Secara statistik Nah, memang tidak diperhitungkan. kan di Piala Dunia kali ini ada 4 tim terbaru yang baru pernah merasakan Piala Dunia. Yaps. Betul sekali. Curacao itu penduduknya cuma 158.000. Kemudian Tanjung Verde atau Cape Verde itu 500-an lebih dari Afrika, ini dari Karibia, Pasifik. Kemudian Yordania, Oh Yordan itu baru juga. Yordania baru, sama Uzbekistan. Tim Jadi rebutan empat negara baru merasakan Piala Dunia. Nah, kemudian yang nasib yang bagus cuma yang tahan Adenona punya tim. Ya betul. Tanjung Verde. Tanya Ah, dong Tanjung kenapa Verde. saya pakai Spanyol. Draw, itu nasibnya Iya. bagus. Kata ya. Orang saya bisa bangga kan biasanya. Barang-barang kenapa pakai Spanyol? Ya, kebalikannya saya tidak punya Tanjung Verde, jadi saya pakainya yang Oh, iya begitu. Kalau Berarti ibu kulit. Uzbekistan tadi kalah. Kan Anda Kan underdog kulit ini, SD terus gimana kan? sih? Kurang ajar. Orang-orang Tanjung Verde itu hitam-hitam. Kali rasis. Kita manis om. Ya, itu manis. tapi asal kan bilang Tanjung Batu Merah. Bang, bisa diganti tidak? Ini rasis nih. Saya kalau cuma hitam-hitam orang butun banyak Ya, hitam. maksudnya antum Seram hitam banyak. Kita bicara bola Iya, ya iya, bolanya. Asal jangan bilang Tanjung Batu Merah satu. Iya. Iya, betul. Aduh, kan. Tapi lumayan sih Om ya. Tanjung Verde lumayan ya. Lumayan. Untuk sekelas underdog lumayan. Ya, karena baru pernah merasakan jumlah penduduk sedikit begitu, tahan salah satu pemegang gelar Iya. juara dunia, Tim juara ter- Eropa. ya, tim terbaik Hah? juga. Ranking Artinya FIFA-nya tinggi. kalau ketong secara media menulis sebuah kejutan, tapi bagi Spanyol itu pukulan terbesar. Betul. Pukulan terbesar dia. Karena itu dicatat Betul. di dalam FIFA itu dicatat. Tapi kalau Om sendiri, Ya. sebelum Om masuk di Piala Dunia, Om sendiri selama berkarir sebagai Ya, jurnalis pernah merasa sebagai seorang underdog gitu? Pernah. Beta
beta ini kan fans fanatik Jerman. Oh, oke. Tapi 2 kali 2018, 2022 datang dengan nama besar tapi tidak diperhitungkan. Sedih. Sip. Bahkan Jerman tim besar ternyata underdog tuh bukan cuman istilah yang disematkan ke ini Ya, ya. tim-tim ke lemah. Tim-tim lemah. Tim besar juga yang tidak diperhitungkan juga artinya tidak diperhitungkan lagi sejarah perjalanannya. Dia sudah menurun jauh gitu. Nah, jadi Jerman kan bayangkan juara 2014, 2018 gugur babak pertama. 2022 gugur babak pertama. Ya, jadi tidak diperhitungkan juga. Nah, sekarang dia datang dengan sebuah kejutan yang dengan tim baru, ya, gitu. Nah, akhirnya skor tertinggi sampai sekarang kan baru Jerman 7-1. Ada yang bilang bahwa Kurakau tim kecil. Beta mau bilang bahwa orang sudah lolos ini bukan tim undangan. Betul. Ini bukan tim undangan Ini lah. bukan tuan rumah ya. Kita bayangkan, kita punya timnas Indonesia. Baru sampai round 3. Betul. Padahal ada round 4. Intinya kalau sudah sampai di Piala Dunia itu berarti Sudah ada something dari sudah ada sesuatunya dari itu tim itu sudah. lah. Tapi ya faktor keberuntungan juga kan itu suatu faktor yang menentukan. Betul. Saya ketemu timnas Indonesia sudah kejahatan pemain-pemain berdarah Indonesia di Belanda, di Eropa. Tapi round 3 kalah. Nah sekarang Indonesia melawan lawan-lawan yang keskalah Indonesia, Australia main, ada menang. Kemarin bikin Arab kejutan Saudi. keskalah. Turki, Arab Saudi ada main, Yordania ada, Irak ada. Dan semua tim-tim itu pernah Ya, Jepang. Gitu. Iya. Anwar raksasa. Tapi Om, menurut Om nih, kenapa ya kayak cerita soal underdog tuh selalu menarik gitu? Ya. Ke pergelaran Piala Dunia itu pasti dibahas, bahkan kadang lebih kuat ceritanya ketimbang yang juara gitu. Ya. Atau misalnya 2022 tuh cerita Maroko tuh. Ya. Orang tuh lebih banyak soal Ya, perjalanan ya, Maroko. ya, Padahal ya, kan ya. ya sudah dong sing juara, tapi Ya, ya. karena dong tim underdog, Betul. dong banyak dibahas. Kalau menurut Om Betul. tuh gimana cerita underdog tuh selalu menarik untuk dibahas? Jadi tuh? underdog selalu menarik itu kejadiannya tuh tahun Piala Dunia tahun 2002. Korea sama Jepang tuan rumah. Nah, 4 besar Ale tahu itu apa yang masuk. Korsel, Turki, Jerman, Brasil. Siapa mau mimpi Turki sama Korsel masuk semifinal. Dong kasih rubuh Italia, Belanda, sama-sama rubuh. Nah akhirnya final Jerman Brasil yang juara. Nah jadi tim underdog dengan semangat tinggi dia bisa mematahkan kalau istilah sepak bola bilang mengalahkan kuat teknik. Jadi punya kualitas kuat teknik. Apa tuh? Kuat teknik itu Kayak bunyi-bunyian betul. Ya, kuat teknik itu kayak Ale punya kualitas teknik tinggi, keterampilan tinggi, Ale pemain yang ya di atas rata-rata lah. Nah, yang terbukti tadi malam semangat mengalahkan teknik dan bintang Kongo, tahan Ronaldo. Itu terbukti. Jadi underdog bukan berarti ya ini orang awam bilang ikan makan. Belum tentu jadi ikan makan. Adenona sudah merasakan dengan baju kos ini. Aku Gue lagi. bingung, ini baju tim apa soalnya? Aku lagi. Anda pikir ini sudah baju merah biasa saja. Oh, mohon maaf. Beta pakai ini karena memang ada maksudnya. Karena Tanjung Verde itu kuda hitamnya. Ya. Oh gitu, luar biasa. Padahal Kenapa Spanyol. sih pakai baju Tanjung Verde kan? Ya kan Seng punya, ya ampun. iya, Gimana sih ini orang? Saya ada yang jual juga. Iya, Tanjung Verde. mohon maaf. Saya masih mending ya pakai jersey. Anda kenapa tidak pakai jersey? Iya sih. Bila kan ini mewakili abang-abang yang Mereka bajual awam. di depan, bisa aja pakai baju warna kayak Dia gini. sporter Materi kamu awam. Iya. Atur aja lah. Sporter netral Iya, dia. warna hijau, lapangan bolanya bisa. Iya, Padahal bisa. ini Disambung-sambungin aja kan? Padahal ini Spanyol, Prancis dari dataran Eropa yang untuk kali ini sangat diunggulkan. Iya. Spanyol, Iya, Prancis. iya, Prancis. Dan Iya, juga tapi kan Inggris mungkin kan ya? apa? Saya maksudnya yang diunggulkan. Dia saya mau bilang Portugal, barang Iya. terluka juga tadi malam. Iya. Hei. Agak malu ya Pak ya. Gue ini memang dia sengaja juga karena beta tim juga kalah ya.
Dia sing Bapak dukung apa, Pak? Brazil. Senegal, Brazil. Oh, draw juga. Dong main kayak Tarkam. Berarti mohon maaf pemirsa, beta punya teman 3 ini, dua, don 3 draw semua. Iya betul. Kayaknya beta agak lebih tahu malu ya, jadi beta sama pakai. Jadi kayaknya mungkin ada pertanyaan ke. Lo dari tadi diem terus ya? Beta cuma mau bilang begini Om, Katong memang suka yang cerita-cerita yang lemah, Ya. cerita-cerita yang Iya. tidak berdaya begitu. Iya, iya. Karena mungkin Katong pun negara begitu deh. Indonesia, maksudnya Indonesia. Ya emang kamu dari mana? Kenapa Indonesia Gitu. lemah? Mungkin maksudnya Kepulauan Solomon kan. Katong merasa sepenanggungan begitu Ya, Pak. ya. Memang betul. Artinya ada 3. Kalau di sepak bola tuh, dong bilang ada 3 bagian. Ada tim favorit, tim mediocre, tim menengah, dan ini tim bawah. Dan yang penting Iko. Yang penting Iko lah. Toh. Pokoknya kayak beta begini, yang penting Iko. Ya kayak dikatakan kan udah ini nih, yang penting Iko. Underdognya beta. Ini underdog. Katong justru senang bahwa kalau Katong sebagai bangsa Asia, Katong punya tim-tim Asia yang hadir saat ini hasilnya bagus. Nah, Korea menang kasih kalah Ceko, ya kan? Australia kasih kalah Turki. Iya. Kemudian ada satu lagi Jepang ya, kemarin Jepang nahan Belanda. tahanan Belanda. Jadi tim-tim Asia agak sedikit angka pamor Asia lah. Nah, gitu. Apalagi ya dong yang maju-maju yang dari Asia ini semua yang Indonesia pulang waktu di round 3 ini. Nah, ini karena rasa juga menyesal. Bayangkan kalau ketong semasuk. Nah, artinya kalau ketong semasuk pasti Ale, beta, ketong baju kos 2. Iya. Nah, kalau beta baju kos 1 Jerman, beta 1 Indonesia waktu Indonesia main tuh. Oh iya bisa. Tapi ya sayangnya. Ya, meskipun kalau yang Jepang kemarin sih orang dukung Jepang tuh bukan karena merasa Jepang underdog, lebih ke dong mau pergi kerja yang terlambat. Bikin budget. Kita korban kemarin. Iya. Karena yang ada yang pawai gitu ya. Saya ada yang Tapi Om Novi Ya. pilih tim mana? Tim stay out atau stay in? itu isu lagi sebelum. Saya Beda isu. Saya informasi saja. Nah, Kalau beta stay in. Kalau Beda mengerti tapi saya ada hubungan sebenarnya tapi saya mau tahu. kalau menurut beta salah satu kelemahan ketong gagal juga karena di outkan STY. Karena pergantian pelatih itu. Karena pergantian pelatih. Padahal kalau Kenapa? Pergantian pelatih di tengah jalan itu sama dengan mobil habis bensin. Ya betul. Kayak sekarang tuh di Sia, dong pecat dong pelatih. Katanya harus pecat. Iya. Langsung. Misalnya saat pergelangan Piala Dunia. Dia kan dia pelatih ada pakaian di dalam kamar di aku pesan tiket. Terekam kamera, Iya, langsung terekam kamera. buka. Soal pakaian di hangir-hangir dia taruh di ini semua. Karena bahkan katanya karena saya ada uang tiket, dia udah jaga tiket di ini ya. Di depan stadion gitu. Jadi calo ya pelatih Tunisia. Tapi ada cerita menarik juga, ada lucunya juga ya. Di Amerika itu yang sekarang euforia bola, itu di luar stadion orang nggak tahu bola. Oh, untuk di benua Amerika mungkin. Ya, di Amerika Serikat. Oh, di Amerika USA. Ini terbukti timnas Belanda berjalan di New York Times Square itu. Itu siapa nama? Van Dijk bikin Instagramnya tidak ada satupun orang tegur dia. Waduh. Van Dijk cuma dilihat abang-abang tinggi aja. Begitu. Jadi artinya menggambarkan bahwa Euforianya. euforia ini di dunia, tapi bagi Amerika ya udah dia tuan rumah aja lah. Tapi untuk gila, artinya kalau sepak bola itu football ya, kalau di Amerika itu kan urutan berapa belas itu. Karena dong punya ada rugby, ada American football, ada apa orang bilang main kasti, itu semua lebih tinggi, atletik, tinju. Jadi football sepak bola ini di Amerika mungkin 10 apa 11 urutan 10 apa 11. Bahkan ada satu cuplikan tuh, ada penonton waktu Amerika main, ada penonton bilang, mana Messi, kok sih ada Messi di Amerika? Gitu, saking sing taunya dong tentang bola, dong pikir tuh Messi tuh main di Amerika gitu. Dong itu baru tahu bola tuh pas Messi pindah ke Liga
Amerika. Jadi dia. Messi pun klub itu di Amerika, dia lagi main di tim Amerika. Harus dijelasin ya. Ya. Harus wawancara ini jelasin guys. Informasinya makasih ya, Kak. Semua olahraga, semua cabang olahraga yang pakai bola tonton saya tahu. Bola yang tahu cuma mandi bola. Emang aja. Alias membahagiakan anak. Iya. Pertama saya paling bahagia bully KST di sini tuh selama ini saya. Belum tahu dia beta kas mas beta anak SSB nanti. Iya. Ya, bagus. Nanti pas sampai lapangan dong mandi bola ya saya menang. Sama aja. Beda tempat. Oke, Katung sedikit banyak bahas soal underdog. Mungkin selanjutnya di segmen selanjutnya bakal ada game seru Om. Oh ya. Seru banget pokoknya. Ketemu lagi di Kombut Komedi Badi. Karena Setiap cerita pasti ada lucunya. Oke, kembali lagi di podcast Kombut Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Yeay, tepuk tangan dong. Sepi banget ini tempat. Banget. Nanti tambahin ya efeknya ya. Bukan kuburan nih. Editor kasih tambahan. Ya, tambahin aja. Kalau bisa edit ini ada 10.000 orang di sini bisa. Bisa nanti kasih masuk banyak nonton. Oke, kita kembali lagi di segmen 2 lagi. Iya, Kenapa kita benar. harus sebut itu ya? Benar sih, tapi kayak tidak bersih gitu. Tidak halus maksudnya, tidak halus. Kembali lagi di podcast Kombut. Masih soal edisi spesial Bola Gembira. Dan di segmen 2 ini kita akan bermain games. Ya. Tadi kan kita bahas serius-serius nih soal underdog. Jadi segmen 2 kita akan seru-seruan bermain games dan gamesnya nanti nama gamesnya tuh undercover. Ya kita akan menemukan yang akan menjadi imposter lah di antara kita semua nanti. Mungkin langsung Siapa masuk yang mau memandu silahkan. tim kreatif yang bakal Iya, membantu kita dan mungkin sedikit menjelaskan ya Riul. Kita tepuk tangan dulu untuk Tepuk tangan dulu untuk pemandu game. main ceria ya. Kayaknya udah bosan lihat kita kayaknya. Ya, baru 2 episode. Pakai yang diomongin lagi. Episode selanjutnya nanti kayak beta bosan. Sekarang belum sih. Jadi ini saya akan menjelaskan sedikit soal permainan undercover ya, peraturannya. Yang pertama, nanti 3 pemain akan mendapatkan kata yang sama. Nah, 1 pemain itu nanti dapat kata yang berbeda. Nah, dia yang bakal jadi undercovernya. Nah, dia imposternya. Terus undercover bahkan tuh saya yang dikasih tahu kalau dia tuh adalah undercover. Nah, jadi nanti bakal tahu undercover atau tidaknya dari clue-clue yang akan disebutkan nanti. Oke. Nah, nanti untuk sesi bermainnya tuh maksimal 2 menit. Nanti kalau waktu sudah selesai 2 menit, baru mulai menentukan siapa yang undercovernya. Oke. Nah, untuk clue-nya nanti singkat saja, kayak clue singkat gitu kayak 1 sampai 2 kata. Ya. Nah, 1 kata aja terus, kali supaya lebih seru ya. Iya. eh, Malah ngatur. Sorry. Jadi kalau misalnya ada undercover, ini dibolehin ya. Jadi kalau ada undercover boleh menyadari nih kalau kata dia tuh agak berbeda nih dari yang lain. Nah, undercover tuh boleh banget menggunakan strategi untuk mengelabui pemain yang lain. Siap. Nah, ini supaya strategi dia supaya dia menang apa tidak gitu. Nah, setelah itu waktunya habis, host dan narasumber mulai menentukan dia mencuri boleh menentukan dan siapa nih yang beta curiga nih undercover gitu. Boleh. Nah, kalau misalnya undercover berhasil diidentifikasi menang, Identifikasi. Coba ulang. Identifikasi. Iya. Jadi nanti pemain itu yang menang. Tapi kalau misalnya undercover semuanya salah, undercover yang benar berarti dia yang Benar. ya, aman ya. Belum. Hadiahnya? Tiket Piala Dunia katanya, bukan Iya, nanti ke gua Meksiko. Apa? Candanya. Aduh. Editor bingung. Dia sendiri nanti yang edit. Dia yang bikin Oke ini. ya, Katung lanjut ya. Mulai ya, yang enggak sih? Mulai kan? Oh, tepuk tangan. Siap. 10.000 orang. Oh, harus Apa, tutup tutup mata? mata. Tutup mata. Yuk. Aduh, Mana nih? Gimik, sing gimik. Gimik. oh iya benar. Saya joget Ada Brazil yang beta. lupa gimmicknya.
Kayaknya saya usah ini di panggung deh, ganggu. Oke. Sudah bisa kah Pak? Ah, belum. Sabar belum. Oke. Saya kira betul tadi. Udah belum? Di mana nih? Oke, boleh di muka matanya. Emang di muka matanya Bang? Iya. Ya kan mata di telapak kaki. Ada sih mata kaki tapi itu beda, saya bisa melihat. Oke ya, mulai ya. Kasih clue. Siapa? Clue dari kata-kata yang sudah dikasihkan. Ya. Oke, mulai Boleh. dari Om. Oh iya. Novi. Oke, terima kasih. Orang ini nih dari Satu kata Som. Oh, satu kata. Oh, satu kata. Langsung ketebak. Dia punya nama kayak Nona. Nona. Oh, oke. Lanjut. Setua. Angkara. Hah? Angkara. Bahasa Spanyol itu, bahasa Spanyol. Apa ya? Hat-trick. Hat-trick. Oh, hat-trick. Om lagi Om. Kita jawab? Ya, Se- sampai 2 menit. Om Klule, Oh, Klule, Kidal. Hmm. Ballon d'Or. Andika. Bunyi-bunyinya kira bahasa Kongo. Kasih dulu. Siapa sih ada orang Kongo di sini? Mana ada kok orang Kongo jadi pegawai TVRI, saya ngarang-ngarang. Ada juga orang Piru, orang Masohi. Paling Jawa ada, paling jauh Jawa. Jawa. Kongo saya nggak ada. Silahkan clue-nya. Emang itu tadi cluenya? Celana pendek. Cara pendek. Mana ada orang? Bahasa iya. Masa orang bisa pakai celana Ada, pendek? kasih ini lagi, satu Boleh, lagi. kasih clue lagi. Ganteng. Batato. Silakan. Bukan orang Ambon. Mampus. Hobi mancing. Anda memancing saya. Apa ya? Aduh, aku nggak tahu lagi cluenya. Sabar aja. Kemarin. Gondrong. Oke, Tot ya, udah ya. Udah 2 menit nih. Ayo, tentukan kira-kira siapa yang undercover-nya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Aldi. Aldi. Nih Aldi 2 nih, Aldi 2, berarti cuma 1. Oh, Novi. Aldi. Yang benar adalah pemain yang benar. Oh, berarti Aldi undercover. Iya, benar. Iya, Aldi undercover. Dia langsung menyadari tadi Dia kan. tahu. Kok saya tahu? Saya lihat ya? Saya karena tahu tua. Udah ya. Kamu masih yang tua. Lanjut nih. Dia, dia paling tua. Kata kedua. Tutup mata lagi. Mana lagi? Peresaman lagi. Udah mulai masuk angin nih. Ganggu banget ini. Oke. Buka mata. Belum, itu belum. Udah tadi kan baru sempat. Oke, sudah. Silakan tentukan clue-nya. Mulai dari Kakak Esti. KST. Apa ya? Diving. 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 Diving.
Maksudnya diving orang berenang? Ya ampun, Ida itu aja clue-nya. Lanjut ini gimana sih? Ya kalau mau ngobrol sebentar saya kayak seperjelas KST undercover, KST undercover. Jangan kasih kan kasih SD nanti. Orang menari. Ayo Aldi. Joget. 5. 5. KST clue-nya. Kuning. Kuning. Saya tukang ojek yang bisa. Aplikasi ojek itu bisa. Ola. Ola. Maksudnya olah ini apa? Dompung ini ola. Ya jangan kau tanya, kau kenapa kau Saya olah kayak terlalu terlalu umum. Ayo Aldi. Terbanyak dong. Pele. Ayo KST lanjut. Samba. Sama sekang mata apa? Ayo cepat. Atap-atap rumah. Atap-atap rumah. Kalau kita masuk, kita mengerti arahnya di mana. Lucu sih kayak gitu sih. Skillful. Kali. Kali. Ya. Selesai ya. Ayo dalam hitungan 3. Saya hitung lah, kita sudah tahu. Iya. Ayo dalam hitungan 3, 2, 1 siapa yang undercovernya? KST. KST saya 2. Aku. KST 2. Beta 2. Beta Siapa? 2. Oh, beta 2. Andika. Om, Satu. KST. Ya. Satu putaran lah berarti. Dua-dua nih beta dan KST 2. KST beta 2, KST 2. Apa sih urusannya ini skor Kan bola? imbang. Harus Yang kayak gitu emang. Udah kayak gitu emang, langsung ditebak, aja. ditebak Oh, aja. sudah kalau Oh, itu. tebak. Siapa yang benar? Siapa Ya. yang benar, siapa yang Ya. salah gitu. Mari kita spill ya. Dia Yang- out of ini memang dari tadi. Ayo Yang sekali menang tadi. adalah undercover. Undercovernya Kan tadi beta tunjuk dia. Iya, tapi kan kurang. Oh, kurang. Ada Robi, Oh. ada Yang Robi. banyak. Iya. Iya. Robi kan tunjuk KST. kalau gitu sudah selesai sampai di sini. Satu kata lagi. Lain, masih ada. Tiba-tiba. Tiba-tiba ada brief, suara, tiba-tiba. sudah ya. Iya. Selesai lah ya. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi di podcast Kombut Komedi Buddy. Karena setiap setiap cerita cerita pasti pasti ada ada lucunya. lucunya. Yeay. Tepuk tangan. Ya, kita sudah memasuki segmen terakhir ya. Iya. Ya, pembahasan akan makin seru. Ya, Bapak kelihatan ngantuk, Pak. Siapa? Boleh ya? Habis ini lanjut Itu kerja terlalu lagi. dingin di sini, Pak. Habis ini kita lanjut sip kerja lagi kasihan. Uang orang. Oh iya. Semangat, Pak. Harus tetap semangat. Di segmen pertama kan tadi kita sudah banyak bahas soal tentang apa itu underdog, Ya, seperti apa tim-tim underdog, dan yang sekarang ini kita akan lebih banyak membahas soal gimana tim underdog nih merubah peta analisis Ya. Piala Dunia gitu. Biasanya kan sebelum Piala Dunia tuh analisis tuh mana yang bakal lolos grup, mana yang bakal Ya. Ternyata tiba-tiba ternyata dia- tiba-tiba selalu saja ada tim-tim yang Baru. menunjukkan kualitasnya gitu. Ya. Tadi Om, kalau menurut Om analisa nih sebagai ya pengamat juga. Ya. Untuk Piala Dunia 2026 ini yang tentunya ditonton di TVRI. Ya. Halus ya. Ya. Yang ditonton di TVRI. Yang bakal menjadi tim-tim underdog tuh tim-tim apa saja Om? Dari Om sudah lihat pertandingan hampir Semua masuk Iya, putaran kedua ya. semua masuk di putaran kedua. Jadi artinya kalau tim-tim underdog itu tim bawah, tetapi dia bisa bikin kejutan yang bisa merubah peta. Nah, kita lihat dari Asia, Jepang sudah berbuat pertama itu Jepang ya. Maroko juga. Maroko, kemudian Korea, Korea ke skala Ceko dan lain-lainnya, termasuk Australia ke skala Turki. Nah, kalau ini lihat tren ini
ini kayaknya di 2006 nih kebangkitan tim-tim Asia Afrika. Ini nanti kita lihat ya di pertandingan putaran kedua. Nah ini kalau mereka tetap konsisten bermain seperti begini, wih, jangan-jangan mayoritas Asia Afrika lolos putaran berikutnya, putaran keduanya. Ini karena kita lihat nanti Korea dia sudah menang, Ceko, Australia menang Turki, yang ramai ini juga Spanyol, sang pernah juara ditahan ke Verde ya kan, Tanjung Verde. Dan jangan lupa Brasil, Brasil juga lagi goyang, hidup dan mati dia harus menang di partai kedua. Semua tim-tim besar kalau tidak menang di partai kedua sangat riskan, karena kalau tim lain sudah dapat poin 4 atau 6, lalu dia balik draw poin 2, itu riskan sekali. Gejala pulang kampung sudah tempo-tempo tuh. Gitu. Ya, angka kompor. Angka kompor. Dari yang Om lihat, kira-kira tim-tim underdog nih dong bisa lebih jauh seng di Piala Dunia nanti. Soalnya kan kadang sudah palingan dong di 8 besar. Atau dong bisa lebih jauh, bahkan mungkin bisa tembus final, bahkan mungkin juara kalau tong tahu. Ya, jangan lupa Maroko tahun lalu tuh semifinalis. Ya, Maroko tahun lalu semifinalis. Nah, Maroko punya harapan besar ini. Dengan bintang-bintang yang mainnya di Eropa. Dan mungkin banyak pemirsa tidak tahu. 11 pemain inti Maroko itu bermain di Eropa. Iya. Jadi lahir besar tumbuh di Eropa, cuma mereka lebih memilih membela tanah leluhurnya, ya kan? Nah, itu Maroko. Kemudian kita lihat juga Kongo tadi malam berbuat banyak untuk Portugal. Siapa mau sangka Ronaldo cetak gol pun tidak. Jadi apalagi skor cuma 1-0. 1-1. Padahal mereka datang dengan tim bintang. Bertabur bintang semua itu. Di belakang sampai depan ya. Iya tuh. Bahkan kan beberapa analisa lebih melihat kalau Ronaldo tuh lebih baik di bench saja begitu, di bangku cadangan, bangku cadangan. Dia kayak ini orang tua yang asik gitu ya. Sudah cukup sih. Karena gini, karena mungkin juga harus diinformasikan bahwa Ronaldo juga tapi terlalu tua ya. Mungkin harus diinformasikan juga bahwa Ronaldo adalah pemain tertua nomor 2 di Piala Dunia ini. Dia 41 tahun berapa hari. Yang nomor 1 itu dari kiper Skotlandia, Craig Gordon. Nah, itu dia 43. Kemarin yang bikin Spanyol gagal karena dia pun kiper tangan kayak ada 10 itu 40 tahun. Tangan kayak ada 10. Kipernya apa? Gurita tangan. Jadi jangan main-main sama om-om milenial. Iya, jadi Adenona ini punya tim kemarin tuh terlalu anggap remeh pelatihnya. Karena dia tidak kasih masuk pemain-pemain bintang. Beta terus ya om, beta cuma pakai jersinya aja. Karena timnya nanti tidak bisa bikin gol, baru dia kasih masuk Lamine Yamal, Sapani Williams, semua dikasih masuk. Tapi kan hasilnya tidak bisa. Iya. Om, tapi beta mau tanya. Kan Om berpuluh-puluh tahun jadi komentator nih. Pasti pas waktu jadi komentator pertandingan pasti ada prediksinya dulu. Kayaknya Roman-Romannya ini menang. Pernah sing salah. Maksudnya ya pasti ada salah itu, maksudnya pernah sing terbayang gitu. Tiba-tiba kartunya tabla balik Om sing bisa babak pertama 10-0, babak kedua pernah sing 11-10 begitu. 110. Tidak mungkin. Terlalu banyak sih. Banyak kali. Banyak kali. Dan itu terutama meskipun beta fans Jerman itu yang beta alami. Seperti final Piala Dunia 2002. Siapa mau sangka bahwa Jerman kalah for Brasil 2-0 final. Semua bola-bola blunder. Kemudian di final 8-6 ketika Maradona lagi naik daun. Dia bikin obrak-abrik Jerman kayak anak-anak kecil aja. Kalah juga, ya kan? Kemudian Brasil kembali, Prancis muncul 1998 terus 2018. Awal-awalnya tidak diperhitungkan, tapi ketika masuk 8 besar, 4 besar mereka laju, sudah. Tapi yang beta prediksi keliru itu
banyak kali. Dan yang prediksi yang paling kecewa misalnya beta pun tim, satu beta pun tim, kedua ketika Kroasia bisa masuk jadi finalis 2018 itu. Itu kan sangat mengejutkan. Itu juga terjadi di tahun 2010 apa 2006 ketika Kroasia bahkan baru merdeka. Tapi memang pemainnya pemain dunia kan. Jadi sebuah federasi sepak bola di perempat final dia kasih kalah Jerman 3-0. Itu mereka muncul dengan pemain-pemain dunia yang negaranya baru dibentuk, jadi timnasnya baru ada pecahan dari Yugoslavia tuh. Jadi negara-negara baru ini jangan dikira bahwa mereka negara baru jadi baru main tahu bola. Dong negara baru tapi pemainnya bermain di Eropa banyak, kayak Uzbekistan kan pecahan Uni Soviet. Nah, yang masuk juga dari mewakili Asia. Iya, ibaratnya tim underdog itu inilah kayak apa? Anak-anak kayak di kelas yang biasa dia pakai baju kas keluar. Iya. Ada belajar dia tidur gitu. Tapi pas ujian dia ranking 1 sering kayak gitu. Tim-tim underdog itu ibaratnya kayak gitu. Sing diharap, saya dipikir bakal bikin sesuatu ternyata bikin kejutan gitu. Andi kan kayak gitu waktu sekolah toh. Itu yang beta yang taruh buku di kantong belakang. Pas ujian memang yang paling rendah gitu. Bukan underdog memang ini saja Pak. Om, tim Afrika. Kalau menurut Om saat ini kalau untuk putaran kedua nih kira-kira siapa yang mewakili Afrika yang paling kuat digadang-gadang ini? Senegal? Maroko. Maroko. Sebenarnya beta harap juga Aljazair. Sayang kemarin Mercy bombardir dia. Aljazair itu yang punya track record di Piala Dunia tuh sering putaran kedua. Maroko kemarin dia lolos semifinalis ya, terus pemainnya masih tetap bagus-bagus. Lalu kita juga hati-hati itu Kongo yang tadi malam dengan Portugal itu. Jarang ada pemain terkenal di situ tapi dengan semangat tinggi. Iya, betul. Senegal juga, tapi Prancis dengan kekuatan Mbappe dan Olise bisa bikin 3-1. Tapi bukan berarti mereka kalah kualitas, cuma kalah keberuntungan. Betul, kita setuju itu. Nah itu karena mereka bisa mampu beri tekanan kepada Prancis ya. Bahkan mencuri gol ya. Begitupun artinya kalau kita bicara lebih dalam teknik sepak bola. 3 gol Messi bukan dari permainan tim. Semua dari keunggulan individualnya dia. 1 gol tembakan jarak jauh, 1 gol ketika kiper blunder, dia masuk sambar. Jadi untuk bermain bola untuk dari skema istilahnya kalau di teknik sepak bola dari pola skema permainan, Anda ada cuma keahliannya Messi. Di situ individu Ini teknik individualnya tinggi, kemudian ya orang tahu pengalaman sangat banyak, lalu dia bisa melihat sisi lawan sing jaga dia. Itu dia kelebihannya Messi. Watching ball. Tapi Om kalau melihat tim-tim underdog nih dari misalnya cerita 2002 tadi, banyak tim-tim underdog yang lahir. Kalau Om lihat itu ada sengsi dari hal-hal dari tim underdog ini yang bisa negara-negara kayak Katong Indonesia tuh diambil untuk jadi pelajaran gitu. Karena kan negara-negara yang kecil ini ternyata dong bisa bikin sesuatu. Siapa tahu nanti Katong Indonesia lah banyak 3005 tapi selamat. Banyak adik-adik. Banyak yang bisa diambil. Syukurlah TVRI bikin siaran langsung orang euforia di mana-mana lah. Tetapi kita mau bilang yang bisa diambil pelajaran pertama itu profesionalitas. Kemudian federasinya itu konsisten, ya kan? Kemudian pelatih itu juga profesional, punya kemampuan, pengalaman dan lain-lain. Bukan seperti ketong Indonesia. Cuman pawe ya. Ini yang pelajaran yang bisa diambil dari tim-tim baru yang buat kejutan itu, mereka belajar banyak. Kalau ketong Indonesia belajar sudah terlalu banyak. Terlalu banyak orang pintar.
Itu kan terbukti. Iya, belajar banyak dan beda loh. Belajar banyak dengan beda sudah terlalu banyak, itu kan beda kan. Kalau sudah terlalu banyak kadang-kadang kan cabur rambut sendiri juga mengung. Aduh. Jadi bawa motor akhirnya jam 12 siang. Jadi kita emosi ya. Jadi kita mau bilang, kemarin tuh timnas sudah memberi suatu harapan yang menumbuh akar rumput anak-anak muda Indonesia bermimpi ke Piala Dunia. Karena pemirsa atau ketong semua juga mesti ingat, satu tim ini lolos Piala Dunia itu pride kebangsaannya tinggi, satu. Kedua, prize money yang dia dapat dari FIFA setiap kali main itu ada. Betul. Itu besar sekali. Bahkan menjadi pemasukan bukan saya buat federasi, buat negaranya. Nah, ya meskipun kalah nanti habis putaran pertama kalah, tapi setiap bermain itu ada prize money-nya setiap tim. Kayak Tanjung Verde, kalau dong saya ikut Piala Dunia, katong tahu Tanjung tuh debat merah aja tuh. Di mana? Kurakau. Kalau ternyata ada Tanjung Verde. Kemudian Kurakau. Indonesia pernah ke Skaladong itu Kurakau. Indonesia kan Skaladong kan 3-1, 3-2. Nah, jadi memang ketong harus belajar. Kenapa Kurakau masuk? Yang ini yang lucu. Kalau ketong mau bicara ini, Kurakau kasih pecat Patrick Kluivert, Indonesia ambil Patrick Kluivert. Iya. Sebuah ironi. Lalu nonton nih orang PSSI nonton. Lalu Kurakau Om Novi yang dia. Yang bilang lalu Kurakau ambil pelatih senior Belanda di Advocaat. Jadi Indonesia juga justru ambil Ampas. Pelatih yang dipecat. Nah, enggak tahu juga Pak Erick Thohir bagaimana mimpi kali jadi ada nama itu. mau Thohir didengar. bagaimana nih? Om Novi tapi ya bukan beda. Kita denger aja kok. Ya, jadi pelajaran itu yang kita harus belajar itu juga dari pembinaan. Tidak bisa sepak bola, tidak bisa instan. Betul. Tidak bisa kasih datang pemain-pemain berdarah Indonesia main lalu jadi. Kegagalan kegagalan Jerman di 94. Padahal dia juara 90. Dia gagal di 94. Dia baru bisa bangkit 10 tahun, 20 tahun kemudian. Baru juara ya? Baru dia juara. 2014. Ya, 20 tahun kemudian baru dia. 14 ya? Iya 14 yang di 14 Brazil. tahun. Yang Brazil bantai 7-1 tuh. Ya. Itu baru dia bisa menangis di rumah. 10 tahun itu dia merubah tim dibongkar, pelatih dibongkar, seleksi muda, permainan anak-anak muda. Jadi pas mereka 2014, mereka masuk usia emas. Rata-rata 24 itu. Tapi dorong sudah masuk timnas dari umur 18 tahun. Dulu kayak umur 18 belum di mana? Kita Umur 18 waktu itu. yang jelas belum di mana-mana. Ada cuci baju di kali apa ya? Iya. Kok cuci baju? Kok dikali sih? Susah itu hidupnya dia ya? Banyak tim sekarang yang dia bikin kasih perpaduan. Karena belajar dari itu banyak tim yang gagal karena bawa nama besar. Nama besar tetapi bensin, otak, sama kaki su kecil. Itu yang terjadi seperti Jerman. Seperti tadi malam Portugal juga. Kongo, siapa mau tahu Kongo? Masih Ronaldo masih 90 menit. Khususnya ada negara Ronaldo Kongo masih gitu. bertahan 90 menit. Iya, itu kenapa tuh kira-kira? Ya kan? Dong saya enak saja Ronaldo tuh itu saya asik yang Dong saya enak kemudian disegani. Ya, orang bilang power lah. Karena dia punya pamor lah. Kira-kira putaran berikut masih model begitu lah sih Om? Kalau itu kan risiko pelatih kalau mau kalau masih tetap kasih turun. Kalau biasanya itu pelatih jenius, dia bicara sama pemain. Iya betul. Kamu setengah main aja atau kamu babak kedua baru masuk. Super sub. Ya, super sub. Karena masa kan Ronaldo sudah masih kayak abang-abangan komplek gitu di ini Tapi kan memang bukan dia di punya Porto. profilnya masih sangat disegani gitu loh. memang dia Jadi, artinya disegani karena memang pemain besar ya. Dia yang Messi pemain besar. Tapi kan pemain besar tidak bisa menjamin. iya betul. Ya kan? Contoh kayak Adenona S3 pun tim Spanyol. Lamine Yamal tuh baru 18 tahun dan jadi pemain calon bintang. Yap. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Jadi nama besar belum tentu produktifnya juga besar gitu. Karena ini Piala Dunia nih
eventnya beda. Betul. Kalau ketong di kompetisi klub domestik, Ale Arsenal, Beta Liverpool, setiap tahun ketemu kuda apa? Iya. Setiap tahun ketemu di kompetisi itu. Tapi 4 tahun sekali Piala Dunia. Ya. Sering datang dengan skema yang baru. Skema baru, skuad baru, pemain baru, pelatih baru. Madueke, Om. Tadi malam Madueke paling berbuat dia menang. Itu. Saya sentara ada pemain nama Madueke ada. KSD dengar itu kayak itu ke apa obat batuk Madueke. Di KSD Di mana Portugal? Ada, saya pemain Inggris. Oh. Kemudian Belanda. Belanda masih andalkan Memphis Depay. Padahal Memphis Depay itu sudah tidak bermain di Eropa. Dia sudah bermain di klub Corinthians di Brasil sana. Pemain Eropa kalau sudah menyeberang benua tidak laku lagi. Iya. Ini namanya Alexander Isak. Kemarin kita bingung kenapa Oh, di beda, Liverpool dia. dia. Di Liverpool dia kayak bagaimana? Kemarin dia bagus kan? Iya bagus. Kayak sih dengar itu kayak siapa tuh abang-abang dari mana Alexander. Udah mati atau tinggal. Tadi memang tapi bintang-bintang baru salah satunya Alexander Isak, Iya. Alex sebut itu. Cuma yang bintang baru yang sudah orang tahu kayak Lamine Yamal belum muncul. Tapi kan dia digadang-gadang Ya, menjadi jadi penggantinya. Gantinya siapa kan? Ganti Maksudnya Kepstal saya. bukan, maksudnya dua orang, Ya, dua ya, tokoh ya. besar ini, Ronaldo sama Ya, Messi. ya, ya. Kan digadang-gadang Lamine Yamal sama siapa satu lagi ya? Mbappe. Mbappe. Terus Haaland juga. Iya, Haaland. Tapi Haaland itu emang Haaland, coba Haaland negaranya di mana coba? Norway. Kemarin main menang. Nah, dia tuh Dia bendera warna apa? dia bendera warna apa ya? Dia itu Kemarin lawan apa kemarin? Norway lawan apa ya? Dia lawan diri sendiri kan lawan. Kenapa? Dapat tanya lawan apa dia senam. Kenapa senam? Ngelamar Jumat pagi kan. Beta taunya itu karena yang gitu-gitu aja, Beta tahu bolanya itu. Jadi Beta ini fans musiman aja. Dan fansnya itu ya tokoh-tokoh yang karena Tapi kalau asli, fan asli, Timur Leste yang tua. Leste. nah kalau Brazil, sebentar Om, Brazil itu Dia mau coba membela diri nih Om. Brazil itu Beta suka karena Neymarnya. Oh. Pokoknya Beta suka apapun timnya karena ada seseorang di situ pasti. Neymar itu dia menurut Beta dia tuh kayak menari begitu loh. Pro Cerita kontra juga underdog tadi tuh bikin selalu jadi Piala Dunia tiap tahunnya, tiap penyelenggaraan itu jadi lebih menarik dan selalu ada jadi cerita begitu, bukan hanya sekedar pertandingan aja gitu. Tepuk tangan dong kita semua ada. Yang buat Om Novi. Ini Brody, prediksi dulu dari KST coba. Rasanto dia harus prediksi dia. Seng, PST dulu coba prediksi. Beta prediksi yang Sudah akan harus close harusnya. sudah tapi udah mau closing. Sempat pas satu please. Iya, terakhir KST. Beta prediksi yang menang adalah Harga diri. harga diri kita. Beta prediksi yang menang adalah bola. Karena kalau bola masih di dalam gawang, itu sudah pasti yang menang. Kita langsung saja menutup acara Statement ini. setara Socrates, Aristoteles dan kawan-kawan. Luar biasa. Oke lah teman-teman, closing statement dari Om Novi dan KSI tadi menutup perjumpaan kita pada episode podcast episode kali ini. Tentunya ya terkait Piala Dunia ini banyak hal cerita-cerita menarik yang bisa kita lihat lah. Salah satunya tim underdog tadi dan ya untuk mengikuti cerita-cerita menarik itu jangan lupa selalu nonton Piala Dunia di TVRI sebagai official broadcaster dari Piala Dunia tahun 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Jangan lupa follow akun Instagram TVRI Maluku, TikTok TVRI Maluku dan YouTube TVRI Maluku. Guys, kita ketemu lagi di next episode di acara Kombut selanjutnya. Ya, podcast Kombut. Komedi, buddy. Karena setiap cerita pasti ada lucunya.